Pak Freddy ini kan sebagai seorang trader ya. Di sini saya juga sering mengalami pertanyaan-pertanyaan ya, dimana trading ini juga sedikit rancu. Ada sebagian orang yang menggolongkan bisnis trading ini itu sebagai bisnis penipuan juga, bisnis money game, bisnis bodong ya. Sebagian orang takut gitu. Ketika mereka mau terjun di bisnis trading, mereka merasa nanti aku ketipu kayak si A, si B. Karena memang kenyataannya ada sebagian orang yang memang tertipu. Tapi coba dari pendapat Pak Freddy, apa sih sebenarnya bisnis trading itu? Apakah judi atau money game, permainan uang, atau real business? Coba bisa disampaikan. Ya, jadi kalau bisnis trading itu sebetulnya sama seperti bisnis pada umumnya. Ya, ada produk yang dijual, ada yang dibeli. Cuman bedanya kalau di trading kan penjual pembelinya sudah disediakan. Jadi kita nggak perlu keliling, nggak perlu cari penjual pembeli, semua sudah ada di market. Jadi lebih simpel. Jadi mungkin karena nggak perlu repot-repot, nggak ada orang yang dijualin, itu dianggap mainan ya? Iya, jadi dianggap kayak money game, betul, gitu ya? Iya, kok jadi, gampang gitu ya? Akhirnya banyak orang gampang kan, kelihatannya seperti nggak kerja dapat duit. Nah, karena persepsi ini, Pak, banyak orang yang akhirnya istilahnya membuat ini sebagai sesuatu yang harusnya benar jadi nggak benar gitu. Sebetulnya bisnis tradingnya nggak salah, tapi yang jual ini yang biasanya istilahnya dalam tanda kutip menipu ya, secara nggak langsung menipu kita gitu. Caranya apa, Pak? Contohnya misalkan seperti apa? Jadi mungkin kedok-kedok gitu ya? Iya, berkedok. Jadi misalkan bisnis forex tapi dijadikan seperti MLM. Seperti MLM padahal kan itu belum tentu nipu juga, Pak, MLM. Iya, tapi belum tentu uangnya bener-bener dilempar ke market. Kita nggak tahu. Kadang-kadang transfernya di perusahaannya, bukan langsung ke brokernya. Jadi hanya diputer-puter gitu aja uangnya untuk bonus-bonus uang, dan akhirnya uang itu bukan dari profit trading tapi dari member get member yang diputer aja ke situ. Dan ketika nggak dapat member itu biasanya yang bikin scam, Pak. Betul. Ya? Nanti kalau dananya sudah terkumpul makin banyak, istilahnya kalau orang Jawa bilang gendel gurih. Jadi sudah terkumpul banyak, tinggal itu saatnya lari dia. Ya, bisnis istilahnya seperti tadi bisnis bodong itu kan ciri-cirinya seperti itu. Awalnya enak. Kalau Ibu alasannya diputer di mana, Bu, itu waktu itu? Investasinya itu trader ya berarti? Trader. Oh, berarti di tradingin gitu ya? Kita soalnya waktu itu mainnya Bitcoin. Oh, pakai Bitcoin. Iya. Oh, berarti trading Bitcoin. Iya, trading Bitcoin. Iya, ya. Nah, ini juga trading Bitcoin, sebenarnya Bitcoin kan juga nggak ada salahnya ya, Pak ya. Sebetulnya. Cuman ya itu tadi, karena apa yang dicari orang ya ada gula ada semut. Apa yang dicari orang banyak, otomatis pasti ada yang punya ide buruknya itu pasti muncul. Oh, ini kebetulan banyak orang suka Bitcoin, akhirnya difasilitasi untuk dibikin investasi bodong berkedok Bitcoin. Dulu awal-awal forex juga sama, banyak investasi bodong berkedok forex, bilangnya ditradingkan di forex, tapi ternyata kan enggak. Nah, kalau kita mau lebih pasti ya, yang pertama kita kalau bisa buka akun nama kita sendiri, jangan titip orang, jangan namanya orang lain, misalkan nama tradernya atau nama perusahaan itu enggak, tapi nama kita sendiri langsung ke broker, itu paling aman. Yang kedua ya kita harus belajar supaya kita tahu, karena walaupun aman pun kan tentunya ada aturan mainnya, kita juga harus mengerti, jadi kita tetap harus belajar. Kalau di awal kita merasa takut itu wajar ya, namanya sesuatu yang baru kita belum pernah tahu pasti takut. Contoh kita mau keluar kota pun kalau kita belum pernah ke sana ya pasti awalnya takut. Nggak ada salahnya nyoba, ya itu tadi, tapi kalau namanya nyoba ya sedikit dulu sambil belajar. Jadi learning by doing, pelan-pelan dipelajari, lama-lama jadi expert. Pelan-pelan nanti lama-lama pasti lebih baik. Nah, kalau Bapak ini tadi kan bilang Pak Freddy menyarankan ketika kita terjun ke trading forex itu kita harus belajar. Bagaimana dengan orang-orang yang gaptek, Pak? Yang mereka nggak ada waktu, mereka sibuk, ya kan? Kemudian mungkin juga mereka memang nggak bakat. Kadang punya waktu pun istilahnya lemot gitu. Jadi dia
apa gaptek lah istilahnya kayak gitu. Gimana dia bisa trading, apa memungkinkan gitu dia bisa trading forex gitu? Karena kayak ibu ini kan jelas gaptek, Iya, betul. nggak ngerti, jadi dia mau simpelnya aja, udah saya titip aja, udah saya ikut itu aja, kalau disuruh belajar pasti saya nggak bisa, udah putus asa sebelum dia berjuang gitu loh. Ada saran nggak kira-kira dari Pak Freddy untuk orang-orang yang semacam itu? Kalau sekarang sih sudah enak ya Bu. Karena zaman sudah canggih, semua sudah serba otomatis lah istilahnya. Kalau zaman saya dulu kan pertama kali harus belajar sendiri, manual mikir sendiri. Tapi kalau zaman sekarang sudah ada istilahnya asisten pribadi kita yang disebut robot ya, atau expert advisor. Nah, dengan adanya robot ini sangat membantu. Jadi sebetulnya yang kita harus belajar teknik trading yang mungkin butuh waktu puluhan tahun ya, atau bertahun-tahun lah paling tidak. Soalnya minimal kan kita harus bisa memanage psikologi trading kita. Ini yang susah. Kalau hanya ngafalkan soal strategi trading itu mungkin cepat ya, berapa bulan sudah bisa. Tapi untuk membentuk psikologi trading itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah, dengan adanya robot ini tadi, itu minimal kita sudah bisa mengkat, ini disebut Shortcut, shortcut ya. iya. Jadi kita tidak perlu latihan sampai bertahun-tahun, tapi sudah bisa langsung diambil alih oleh robot. Robot ini yang menjalankan secara otomatis. Semua strategi yang rumit tadi sudah langsung dimasukkan ke dalam robot. Nah, tugas kita apa? Tetap harus belajar, tetap. Karena apa? Karena supaya kita juga tahu robot ini cara kerjanya seperti apa. Karena zaman sekarang juga banyak robot yang Robot-robot bodong Pak. Robot-robot bodong. Gitu. Jadi ikut 1 bulan profitnya gede. Setelah itu bulan berikutnya uangnya ludes, Yes, ya. uangnya loss. Nah itu dianggap penipuan. Sebetulnya seperti itu penipuan nggak Pak? Tergantung dia waktu nawarkan pertama kali ya. Apakah Yaitu sudah tadi dikasih tahu dikasih tahu resikonya atau tidak. Kemudian dijanjikan profitnya atau tidak. Kalau dijanjikan profit pasti 1% per bulan. Ini kan banyak yang ramai kan seperti itu. Nah, kalau dijanjikan itu sudah pasti tidak mungkin, karena namanya market itu pasti dinamis, berubah-ubah. Tidak mungkin bisa dijamin, dijanjikan. Gitu. Nah, memilih robot pun kita juga harus hati-hati istilahnya. Jadi kita yang penting tahu dulu resikonya, cara kerjanya seperti apa. Kalau dia profitnya besar, otomatis pasti resikonya juga besar. Karena untuk memperbesar profit itu kan alangkah yang diambil pasti ya memperbesar lot, memperbanyak posisi, kemudian memperpendek step atau target profit. Nah, itu kan langkah-langkah yang berisiko. Jadi semakin besar profitnya, resikonya juga semakin besar. Tinggal kita tanya, antisipasinya itu seperti apa. Jadi kita juga perlu tahu ini strateginya seperti apa, Bu. Jangan hanya percaya langsung ya udah langsung ikut aja. Nanti kita sendiri nggak ngerti ini cara kerjanya seperti apa. Jadi walaupun kita menggunakan robot forex tetap harus menambah pengetahuan. Ya paling enggak itu ngerti gitu ya. Ini kalau terjadi resiko itu berapa persen, siap enggak hati kita. Seperti itu ya Pak, Ya, bener ya. Jadi ibaratnya walaupun kita males ya, tapi jangan terlalu males. Belajar dikit minimal tahu lah. Ya. Nah kalau di Super Mega Profit ini memang kita menyediakan grup. Ibu kan juga member Super Mega ya. Iya, betul. Sudah pernah lihat-lihat di grupnya? Pernah dibaca-baca? Jangan males loh Ibu. Karena kadang orang membaca itu aja males. Padahal itu cuma tulisan biasa, hanya kasih informasi gitu aja. Nah, itu harus dibaca. Ya, karena pengetahuan itu adalah power ya Pak ya. Kalau kita banyak tahu berarti kita banyak selamatnya Pak. Ya, karena risiko kita ini kan hanya sebesar ketidaktahuan kita. Nah, Kita makin tahu risiko kita makin kecil, karena kita makin ngerti harus ngapain. iya. Kita betul. langsung punya planning itu antisipasinya banyak A, B, C, D gitu. Tapi kalau nggak ngerti apa-apa ya kita pasrah gitu. Ya Betul, betul. untung-untung kalau yang dipasrahkan bener, kalau nggak bener ya Ya seperti saya. Nah ini Bu Dita beruntung bisa ketemu dengan Iya, Pak betul, Freddy. betul Mungkin sekali. ada pertanyaan-pertanyaan ke Pak Freddy apapun lah. Mungkin Ibu yang pengen tahu apa bisa tanya sama pakarnya Pak Freddy mumpung ada di sini. Tapi biasanya kalau sudah pernah rugi besar biasanya Kapok. enggak. Belum Biasanya tentu. kalau jalan terus malah bisa sukses gitu. Oh gitu Amin. ya? Ya, kalau yang kapok ya berhenti. Tapi kalau biasanya yang sudah pernah mengalami kepahitan seperti saya dulu juga kan akhirnya ada dendam yang positif ya. Akhirnya merasa oh saya tidak mau ketipu lagi, saya harus lebih belajar lagi supaya istilahnya tidak dibodohin lagi. Gitu. Nah, Saya dulu juga Pak berawal. Amin. Iya, Iya. iya. Nah ini mengenai dendam positif ini. Tadi saya dengar Ibu ngomong hadiah dari Allah. Iya, betul. Kok bisa hadiah Bu? Itu kan sesuatu yang tidak mengenakan. Kenapa Ibu bisa ngomong itu hadiah? Mungkin ini bisa untuk masukan buat teman-teman lain yang ngalamin kayak Ibu. Mungkin dia
wah nelangsa kecewa nyalain Tuhan mungkin gitu ya. Kenapa ini bisa dibilang hadiah, Bu? Kado ulang tahun ya Bu Ah. ya. Kenapa kok saya bilang hadiah? Karena mungkin dari kesalahan saya itu Allah itu mendekatkan saya sama orang baik. Oh gitu ya. Waktu saya ketemu Bu Yani dan saya curhat dan mau gabung, mau join ke Super Mega, itu saya di jalan perjalanan pulang ke rumah sama suami. Allah itu indah sekali ya, karena kita sudah diberi ujian seperti ini, tapi tidak menghalangi kita untuk maju ke depan. Ya, betul. Dari kesalahan kita ini, kita dipertemukan dengan orang-orang hebat. Jujur, saya selalu ngikutin story-nya Bu Yani. Awal itu saya memang, ya Bu Yani sekedar owner sebagai ownernya Super Mega. Cuman makin kesini menginspirasi semenjak Bu Yani bilang, saya dulu juga mengalami jatuh bangun juga seperti saya kan, seperti itu. Akhirnya saya berpikir, nggak mungkin dong saya dalam keadaan terpuruk terus, ya kan? Ada keluarga yang harus saya Yang hidupin, bergantung ya iya. sama Ibu ya. Ada orang-orang di balik saya, makanya saya bilang Allah indah ya seperti ini. Akhirnya saya ketemu dengan Bu Yani, saya ketemu sama Pak Freddy yang memang benar-benar ilmu yang luar biasa menurut saya. Jadi intinya dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Betul, kita Karena harus ada positif maksud thinking. baiknya ya Betul. di balik kejadian-kejadian yang kita alami. Sekalipun saya seperti ini pun juga saya nggak pernah merasa sudahlah saya Down banget iya, gitu ya. putus asa, enggak. Justru saya memacu diri saya untuk oke, ke depan saya harus lebih baik. Jangan sampai saya terbohongi seperti dulu Iya, lagi. pengalaman adalah Jadi guru ke depan, terbaik. betul Ibu. Jadi ke depan saya harus lebih teliti memilih investasi seperti itu. Iya. Oke, jadi saya akan ambil kesimpulan hari ini bahwa tadi disampaikan oleh Ibu sudah mengalami hal buruk, yaitu kena tipu investasi bodong, Betul. tetapi Ibu tetap bisa mengucap syukur ya, karena ada maksud baik Tuhan ya. Jadi buat para pemirsa yang mungkin ngalamin juga keadaan seperti Ibu Dita, ya jangan putus asa, masa depan masih panjang dan Tuhan itu selalu baik ya, selalu ada maksud baik di balik hal-hal yang kita alamin ini. Dan juga dari Pak Freddy sudah menyampaikan ciri-ciri dari bisnis bodong. Tadi mungkin bisa diulang lagi apa Pak, bareng-bareng sama Ya. saya. Kalau nggak salah tadi nggak bisa dipastikan ya Pak ya. Profitnya maupun timingnya tidak Profitnya bisa atau dipastikan. timingnya. Sekarang ini kan lagi musim sehari 1%. Betul. Makanya di Super Mega Profit Robot Dim itu kan targetnya 1% Pak. Tapi orang tanya, ini harian ya Bu? Ya memang durasi profitnya lebih pendek, hari-hari bisa profit tapi nggak pasti satu hari, nggak bisa fix ya, tergantung kondisi pasar tercapainya kapan. Kalau tercapainya 2 hari ya 2 hari, kalau sebulan ya walaupun kita targetkan 1% belum tentu sehari bisa dapet. Betul ya Pak ya. Kemudian apalagi Pak? Waktunya terus memancing keserakan. Jadi kalau kita wow profitnya gede banget, nah itu ya. Kemudian kalau tidak mungkin loss, dijamin kalau loss apa diganti atau apa. Terus legalitas yang wah kayaknya komplit tuh perlu diselidiki ya. Kemudian kalau bisa jangan cuman online ya. Kalau bisa ada kantor fisiknya, jadi bisa dikunjungi lebih yakin. Terus harus coba sedikit dulu. Kemudian nyobanya jangan durasinya ya coba sebulan kok berhasil langsung tambah-tambah. Harus kalau nggak salah setahunan ya kita investasi kan memang agak jangka panjang Bu, nggak bisa cepet-cepet ya, seperti itu. Kemudian untuk trading forex yang benar, mungkin bisa diulang Pak, trading forex yang benar itu. Trading forex yang benar ya tentunya kita istilahnya dijelaskan ya risikonya itu seperti apa. Jadi tidak hanya dijelaskan profitnya aja. Jadi bukan judi ya Pak ya? Bukan judi. Tadi belum dibahas mengenai judi. Jadi
mungkin banyak yang bilang oh trading itu seperti judi ya, karena gampang tadi ya, tinggal klik-klik kayak judi, kayak orang ya Sebetulnya mikir ya. sebetulnya mikir berat ya. Mikir berat. Kecuali pakai robot. Iya, karena sudah ada yang mikirin kalau robot. Jadi sebenarnya Tetap robot juga mikir mikir, ya. tapi bukan kita yang mikir, orang lain yang mikir. Kita tinggal pakai. Ya, Jadi apa tadi? Bukan Jadi, judi. bukan judi ya. Karena judi atau tidak itu tergantung cara kita. Jadi sebenarnya apapun bisa dijadikan judi. Wong kartu yang biasa kita pakai main dari kecil aja bisa jadi judi gitu ya. Betul. Kalau pakai iya, uang. Kalau pakai uang gitu. Jadi tergantung motivasi kita, cara kita menjalankannya. Kalau kita mau jadikan judi ya ini akan jadi judi. Durian itu bisa jadi judi, Pak. Iya. Isinya berapa? Isinya berapa? Kenapa apa ganjil? Isinya genap apa ganjil? Kalau genap bayar loh ya, kamu kalah, itu kan jadi judi. Iya. Makanan aja bisa jadi judi, sepak bola jadi judi. Jadi bukan masalah itunya, tapi bagaimana mindset kita, bagaimana pengertian kita sampai seberapa dalam tentang suatu bisnis. Karena pada saat kita memulai bisnis apapun dengan pengetahuan nol, itu sebetulnya kita Judi. sedang berjudi di bisnis kita sendiri. Karena kemungkinan berhasil 50%, kemungkinan gagal 50%, 50-50. Judi kan 50-50. Kalau nggak genap ya ganjil, kalau nggak naik ya turun. Nah, Jadi kalau harus dibikin seperti kemungkinan profitnya itu harus lebih besar daripada kerugian, itu baru Iya. nggak judi, itu yang maksudnya Bapak ya. Jadi kalau kemungkinan profit yang semula hanya 50-50, kita naikkan dengan apa? Dengan pengetahuan. Semakin kita ngerti, kemungkinan profitnya jadi mungkin 60%, kemungkinan loss 40%. Lama-lama semakin meningkat, semakin kita expert kita akan semakin meningkat. Nah, kemungkinan lossnya jadi tambah lama tambah kecil. Nah, ini kan tidak disebut judi lagi. Oke, mungkin ada pesan-pesan sebagai akhir katanya untuk iya. para pemirsa. Jadi saya berpesan untuk semua orang yang ingin berinvestasi, harap teliti baik-baik apakah memang benar investasi itu memang resmi ataukah hanya resmi-resmian ya. Terus jangan tergiur dengan profit yang besar. Karena seperti yang dikatakan oleh Bu Yani sama Pak Freddy, karena memang profit besar itu biasanya resikonya juga besar. Jadi ya butuh waktu. Dan untuk yang lainnya, saya rasa kalau ingin berinvestasi silahkan ke kantor Super Mega Profit. Endorse ya Bu ya. Enggak, karena memang benar, karena memang mengalami sendiri. Karena saya sekarang sedang melakukan trading, tapi saya menggunakan robot. Karena saya memang awalnya awam tentang trading. Makanya saya datang ke Bu Yani, ke Super Mega Profit ini, saya trading dengan menggunakan robot. Begitu. Oke, iya. Pak Freddy, pesan-pesan mungkin Iya, untuk para pemirsa. Buat para pemirsa, kalau yang pernah mengalami kerugian seperti Ibu tadi, kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita sekarang dikasih kesempatan untuk rugi 10 juta, berarti dana kita kan juga mungkin masih belum terlalu besar. Suatu saat dana kita besar, kita sudah tidak mungkin mengalami kerugian yang sama lagi gitu. Karena kalau kita belum mengalami rugi sekarang, mungkin lain kali pada saat Ibu diberkati lebih, punya dana misalkan 1 miliar, dihabisin kalau itu yang semua. habis kan lebih gedun ya. Lebih baik habis sekarang yang kecil, karena nanti pada saat Ibu terima uang banyak, Ibu sudah lebih hati-hati. Ya, sudah itulah lebih yang mengerti. Tuhan persiapkan tadi, Betul. makanya dia bilang kado. Kado, ya. Jadi pelajarannya dikasih dulu dengan nilai yang mungkin lebih kecil, karena nanti Ibu akan punya sesuatu yang lebih besar. Amin, Ya. saya amini ya Pak ya. Ya, dan tentunya kalau yang di Super Mega Profit ini selain strateginya bagus, juga perusahaannya jelas ya. Kalau yang mau ngecek bisa langsung datang juga ke kantor, dan ownernya mudah ditemui. Ini yang Ya. mungkin jarang ditemukan di tempat Betul, lain betul. ya. Termasuk ini Pak Freddy nih, ownernya Din ini. Dancing Indomarket bisa ditemui Pak? Bisa. Bisa, diajak konsultasi bisa ya Bisa. Pak ya. Oke, saya rasa cukup ya diskusi kita siang hari ini. Terima kasih buat Ibu Dita dan juga Pak Freddy. Dan untuk para pemirsa semua, terima kasih sudah menonton Super Mega Profit TV. Pesan saya, jika Anda butuh informasi lebih mengenai trading forex dengan menggunakan robot forex, Anda bisa langsung hubungi Super Mega Profit atau langsung hubungi saya Yani Cahya di 0822 3333 6640. Dan untuk akhir kata, terimalah salam saya, salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa. Bye, sampai jumpa.